وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Madinah rahimakumullah. Alkisah, seorang raja di sebuah negeri antah berantah suatu hari mengeluhkan perasaan gundah gulana dan tidak tenang di dalam hatinya. Sang raja itu mengeluhkan kepada penasihatnya, ma'asyiral muslimin. Ketika mengeluh itu, sang penasihat kemudian memberikan solusi. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya apa yang kau rasakan, apa yang menjadikanmu merasa tidak bahagia, kuncinya hanya satu saja. Sang raja kemudian penasaran, bertanya apa satu yang dimaksud. Sang raja membandingkan dengan apa yang dialami oleh tukang kebun yang setiap hari bekerja di istana kerajaannya. Sang raja itu iri hati melihat si tukang kebun yang sepertinya hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bahagia dibandingkan dengan dirinya. Padahal hanya tukang kebun, sementara dirinya adalah raja. Apa yang kemudian terjadi? Sang penasihat kemudian menyampaikan, wahai Tuan Raja, permasalahannya hanya tukang kebun itu belum pernah merasakan 99 keping uang emas. Sang raja semakin penasaran, jemaah sekalian. Sang raja semakin penasaran, hingga tahulah kemudian sang raja apa yang menjadi keinginan dan maksud dari penasihatnya. Ternyata jemaah sekalian, sang penasihat itu kemudian memerintahkan pada beberapa orang prajurit untuk menyiapkan 99 keping uang emas, ditaruh dalam sebuah kotak. Kemudian sudah dimasukkan ke dalam kotak atau peti, maka sudah petinya itu ditutup. Di atas peti itu diberi tulisan. Tulisannya yaitu 100 keping uang emas. Isinya 99, ditulis di atasnya 100 keping uang emas. Baru sudah itu diberikan kepada tukang kebun istana. Sesudah diberikan kepada tukang kebun istana awalnya sangat berbahagia. Jemaah sekalian, awalnya sangat berbahagia karena diberi, dia merasa diberi, dapat hadiah besar yaitu 100 keping uang emas. Nah, sudah prajurit meninggalkan si tukang kebun. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, si tukang kebun itu kemudian membuka dan mulai menghitung. Tertera di tulisannya tadi, di atas petinya tadi kan 100 keping uang emas. Dihitung satu-satu, 1, 2, 3, dihitung. Alangkah kagetnya si tukang kebun ketika ternyata sesudah menghitung uang emas itu ternyata isinya hanya 99. Mulailah hadir kerisauan, ketidaktenangan di dalam hati si tukang kebun. Kenapa jumlahnya hanya 99 keping padahal isinya 100? Dihitung sekali lagi, dihitung lagi, dihitung. Ternyata hasilnya sama, 99 keping lagi, tidak 100 seperti yang tertulis di atas kotak. Penasaran, dicari lagi, dihitung lagi, ternyata 99 keping. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Si tukang kebun kemudian menjadi risau hatinya. Dia cari kemana-mana. Jangan-jangan tadi prajuritnya menjatuhkan 1 kepingnya di luar, dicari di luar, cari dalam, di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi? Jemaah sekalian, si tukang kebun merisaukan satu keping uang emas yang sebenarnya nggak ada. Dan dia lupa bahwa dia diberi 99 keping, jauh lebih banyak daripada satu yang dia risaukan. Jemaah sekalian rahimakumullah, singkat cerita, seharian itu sesudah diberi hadiah 1 kotak emas, si tukang kebun istana itu sehari semalam ya, mencari 1 keping uang yang menurutnya hilang. Dia cari hingga akhirnya dia tidak tidur semalaman dan datang ke istana dalam keadaan kuyu, tidak seperti biasanya. Biasanya si tukang kebun itu datang ke istana dalam keadaan ceria, penuh dengan semangat, tapi kali ini dia datang dengan penuh kesedihan.
Kemudian melihat pemandangan itu, sang penasihat menyampaikan kepada sang raja, "Wahai Tuan Raja, inilah pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Ternyata, coba engkau lihat tukang kebun Anda. Apakah dia masih bahagia seperti sebelum-sebelumnya? Ternyata dia tidak lagi bahagia seperti sebelumnya karena dia merisaukan. Dia mencari-cari satu hal yang dia kira hilang, dia kira tidak ada pada dirinya. Padahal dia sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Dia lupa untuk mensyukuri yang banyak, tapi merisaukan apa yang tidak ada." Jemaah sekalian rahimakumullah, tersadarlah sang raja melalui apa yang dilakukan oleh penasihatnya. Sang raja tersadar bahwa ternyata kunci kebahagiaan, kunci ketenangan itu adalah ada pada rasa syukur terhadap apa yang Allah karuniakan, bukan mencari-cari apa yang tidak ada, tapi mensyukuri apa yang ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Tuhanmu sudah memaklumkan, siapa di antara kalian yang bersyukur niscaya pasti akan kami tambah nikmat untuk kalian. Tapi siapa yang kufur, siapa yang ingkar, siapa yang tidak mau berterima kasih, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga menjadi kisah yang bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita menjalani kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير